Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini saya akan membahas tentang troubleshooting sebuah jaringan. Pernah nggak sih kalian mencoba mengakses suatu alamat IP tapi tidak bisa terhubung, terutama pengguna program iPOS yang memiliki server dan klien, di mana ketika komputer klien mencoba mengakses alamat tersebut tapi tidak bisa dan muncul error. Untuk itu, di sini kita akan bahas bagaimana cara melakukan troubleshooting jika terjadi masalah seperti itu. Nah, di sini contohnya ya. Di sini saya ada contohnya di sini. Laptop saya posisinya sebagai komputer klien, kemudian saya akan mengakses alamat yang ada di sini, namun muncul error seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana caranya? Untuk itu simak video ini sampai akhir. Pertama, kita harus melakukan yang namanya test ping. Test ping dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang terjadi sehingga kita tidak bisa mengakses alamat tersebut. Untuk melakukan test ping, kalian klik start pada Windows kalian, kemudian ketik saja di sini CMD. Kemudian buka aplikasi CMD-nya. Di sini ketikkan saja ping spasi alamat server tujuan kalian. Nah, tadi saya contohnya alamat servernya 192.168.1.200. Setelah itu tekan enter. Nah, perlu diketahui di sini alamat ini adalah alamat sembarang yang saya masukkan ya. Di sini untuk mensimulasikan bahwa alamat tersebut memang tidak terdaftar ya di jaringan kita saat ini. Nah, ketika kita melakukan test ping, di sini akan mendapatkan reply atau balasan dari alamat tersebut itu apa gitu. Nah, untuk reply ini ada beberapa jenis ya, ada beberapa tipe. Yang pertama, destination host unreachable. Kemudian yang kedua ada lagi request timeout. Nah, kita akan coba simulasikan ping yang hasilnya request timeout. Nah, jika di komputer kalian melakukan test ping, kemudian balasannya adalah request timeout, itu biasanya ada beberapa faktor yang jadi penyebab dari RTO ini atau request timeout. Yang pertama, RTO bisa disebabkan karena pemakaian bandwidth yang padat atau trafficnya padat. Kemudian yang kedua, RTO bisa disebabkan dari kualitas akses jaringan yang kurang baik. Hal ini menyebabkan pada saat klien melakukan proses autentifikasi memerlukan waktu yang lama sehingga komputer membacanya sebagai RTO. Jadi maksudnya ketika kita mencoba menghubungi alamat tersebut, karena saking lamanya respon dari server tersebut atau dari alamat tersebut, sehingga di sini muncul balasannya adalah request timeout. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, RTO juga bisa disebabkan karena web server yang dituju memiliki delay waktu yang tinggi atau traffic akses yang terlalu padat, sehingga saat meminta koneksi mengalami ping timeout. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, RTO bisa disebabkan karena koneksi ke IP tersebut putus.
Penyebab putusnya koneksi tersebut dapat ditimbulkan oleh rusaknya peralatan atau hardware. Jadi kalian misalnya menggunakan koneksi LAN ya atau WiFi di kantor atau di toko kalian, coba dicek dulu perangkatnya. Jika menggunakan kabel, apakah kabelnya mungkin ada yang putus atau tidak tersambung dengan benar. Itu bisa menyebabkan request timeout atau RTO. Kemudian yang kelima, RTO juga bisa disebabkan oleh firewall. Solusinya bisa melakukan disable atau menonaktifkan firewall yang ada di server yang dituju tersebut. Ya, ini juga sering terjadi ya kalau terutama di Windows 10, Windows 10 itu jika firewall masih dalam kondisi hidup. Biasanya ketika kita melakukan tes ping dari klien ke server, dia munculnya request timeout. Karena firewall itu dia memblokir koneksi yang dicurigai ini berbahaya oleh Windows. Jadi solusinya kalian bisa matikan firewallnya supaya bisa kembali terhubung ke server kalian. Kemudian yang terakhir biasanya terjadi karena konflik IP address. Konflik IP address ini terjadi biasanya karena pemakaian IP address yang sama oleh komputer yang berbeda tapi terletak dalam satu jaringan yang sama. Nah, ini juga bisa juga misalnya kalian menggunakan klien dan server, tapi antara klien dan server kalian setting alamat IP-nya sama. Jadi tidak boleh ya dalam satu jaringan dua device menggunakan alamat IP yang sama, itu tidak boleh karena pasti akan bentrok. Karena alamat IP itu kan memang untuk identifikasi device tersebut ya. Jadi tidak boleh satu IP digunakan di dua device yang berbeda di jaringan yang sama. Oke, itu untuk request timeout atau RTO. Sedangkan untuk replay destination host unreachable, ini suatu kondisi pada jaringan yang terjadi jika host jaringan, port atau protokol tertentu tidak dapat dijangkau. Jika kita saat tes koneksi pakai CMD muncul keterangan replay from kemudian destination host unreachable, ini biasanya ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kabel jaringan putus, LAN card atau Ethernet card atau wireless kemungkinan tidak terhubung dengan baik ke motherboard PC, atau kemungkinan terbesar adalah perangkatnya mengalami kerusakan. Yang kedua, hub atau switch dalam kondisi mati atau off atau rusak. Kemudian yang ketiga, pada tab menu network connection di control panel, status local area network masih disable. Yaitu kemungkinannya ketika kalian mendapatkan replay destination host unreachable. Nah, untuk kasus 1 tadi, jika kabel yang bermasalah, maka gantilah kabel tersebut. Jika LAN card-nya yang bermasalah, maka menghubungkan perangkat jaringan yang bermasalah tersebut dengan baik pada posisinya. Akan tetapi jika perangkatnya rusak, maka perlu diganti. Dan untuk kasus yang kedua, jika hub dalam kondisi mati atau off, silakan nyalakan hub atau switch, kemudian coba atau pindahkan port kabel jaringan komputer target ke slot yang lain. Lalu coba tes koneksi lagi apakah masih error atau tidak. Akan tetapi jika masih tidak ada perubahan, maka dapat diduga kalau hub atau switch kita kalian mengalami kerusakan sehingga harus diperbaiki atau diganti dengan unit yang baru. Kemudian yang kasus yang ketiga tadi, yang di control panel belum di enable ya. Di sini kan kita cek. Nah, di sini ada 2 ya. Kebetulan di sini saya menggunakan WiFi dan untuk LAN-nya ini tidak dipasang, jadi keterangannya network cable unplug. Nah, untuk solusi ini, jika posisinya ini masih disable, nah seperti ini, kalian di enable saja dengan cara klik kanan kemudian klik enable.
Nah, ini juga kadang bisa juga menjadi penyebab ketika di ping dia tidak bisa ya, tidak dapat reply. Nah, untuk ping yang normal dia reply-nya seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan. Saya akan melakukan ping ke alamat server saya di sini, server lokal ya, tapi yang istilahnya masih aktif. Nah, ping yang normal dia reply-nya seperti ini, reply from, kemudian di sini ada time-nya berapa millisecond. Nah, di sini juga kalian juga harus perhatikan ya, jika misalkan koneksi kalian dari klien ke server lambat atau mungkin bahasanya nge-lag, itu kalian perhatikan time dari reply-nya. Jika time-nya ini lebih dari 2 digit atau 3 digit ya, misalkan 250 atau mungkin 350, nah itu berarti koneksi jaringannya itu kurang bagus. Bisa karena sinyalnya yang lemah, bisa karena jarak yang terlalu jauh, dan lain sebagainya. Yang jelas itu karena sinyal ya, karena jaringannya kurang bagus atau kurang kuat. Tapi kalau reply-nya dapatnya 2 digit, misalnya 10 ms, 20 ms, atau di sini ini 1 digit ya, 1 digit, 1 ms, 4 ms, ini berarti sangat bagus koneksinya. Artinya delay-nya sangat kecil sekali sehingga koneksinya akan terasa lebih stabil, lebih cepat, dan tidak ada istilah nge-lag. Oke. Seperti ini ya. Tadi kan kita coba ke alamat yang dapat balasannya destination host unreachable. Nah, sekarang kita coba ke alamat yang benar. Nah, di sini alamatnya. Oke. Nah, kalau misalkan alamatnya benar dan di ping dia tidak ada masalah, nah di sini contohnya ya, di sini saya akan tes lagi ping spasi. Oke, nah di sini reply-nya bagus sekali ya, hanya 1 digit. Jadi koneksi ke sini otomatis hampir tidak ada hambatan. Untuk itu di sini saya menggunakannya juga tidak ada istilah nge-lag atau lemot ya. Tapi kalau misalkan kalian koneksi dari klien ke server, kemudian kalian merasa kok lemot, kok nge-lag gitu, nah kalian coba perhatikan hasil dari tes pingnya, time-nya di sini berapa. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis saja di kolom komentar. Dengan senang hati kita akan menjawabnya. Dan bila perlu kita buatkan video, kita juga akan buatkan videonya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.